Satu-satunya sarung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Pusat Pimpinan DPI Pusat, Bapak Dr. Harus Kausa, RMS dari Muhammad Yusuf Kala, yang kami takdimi juga kami hormati. Yang kita hormati Bapak Dirjen Polisi Penerangan, Bapak Guru Robert, dan juga Bapak Profesor Dr. Muhammad Idris. Yang kita hormati juga Ketua MUI Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Hasan Masihah. Yang kami hormati juga pimpinan Universitas Muhammadiyah, dan juga yang saya hormati pimpinan Badan Legislatif Kalimantan Barat, Ibu Dr. Nadia Sabana dan jajarannya. Juga yang saya hormati Ketua Ormas dari Ormas Islam di Kalimantan Barat yang hadir pada hari ini, juga dari Ketua Masjid di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, yang saya hormati hadirin undangan bahagia yang maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Juga yang kita hormati Bapak Al-Mukarram Ustaz Al-Rahman, Ketua MUI Pontianak, Bapak Isila Jadi Promo, Ketua keluarganya, sahabatnya, dan para pendukung-pendukungnya istiqamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Yusuf Kala beserta rombongan di Kalimantan Barat ini dalam rangka kita silaturahim dengan beliau. Beliau tadi hadir dalam rangka menjadi saksi nikah, ya, putra saya, dan sekaligus memang ada kegiatan DMI dan juga silaturahim dengan pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, beliau masih semangat, ya, dan masih menyempatkan waktunya untuk kita, ya, untuk kita masyarakat Kalimantan Barat ini, walaupun dengan kesibukan yang luar biasa. Terima kasih, Puang. Mudah-mudahan Puang tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Inspirasi dan ilmu yang beliau miliki banyak, ya, yang harus kita adopsi dan kita pelajari. Kenapa? Beliau merupakan salah satu tokoh perdamaian dunia. Masya Allah, bagus sekalian, ya. Nah, bagus sekalian, kita tepuk tangan dulu. Bagus sekalian, kami dari
pengurus Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Barat. Selama ini Bapak Ketua Umum, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang intinya adalah bagaimana kita dapat memakmurkan masjid. Kenapa? Banyak masjid kita ini ya kadang-kala kita bangun ya megah besar, tapi isinya ya belum begitu makmur. Artinya kalau sudah menjelang bulan Ramadan ya, apalagi menjelang Idul Fitri dan Idul Adha ya, setelah itu banyak pengurus masjid yang melapor ke saya. Apalagi kalau bulan Ramadan. Nah, di awal-awal Ramadan biasanya laporan mereka bahwa masjidnya sudah overload. Jadi mohon untuk pelebaran, mohon untuk renovasi ya. Nah, saya bilang nanti dulu. Nah, lihat dulu sampai tanggal 20 ke atas. Nah, kalau seandainya tanggal 20 sampai tanggal 25 aja, masjid masih penuh sampai keluar. Nah, insyaallah ini barulah kita tinjau nanti ya, kita usulkan untuk direnovasi. Belum tanggal 25 baru sekalian ya. Nah, baru tanggal 20, nah kita tinjau, saya datang ya, saya sholat ya, terawih di sana. Nah, kita lihat masjidnya udah penuh, tapi penuhnya ke depan ya, penuh di saf depan. Nah, saf tengah sampai ke belakang kosong. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagaimana kita selaku pengurus masjid ini ya, untuk dapat memakmurkan masjid itu bisa penuh ya, baik sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar ya, sholat isya, sholat maghrib. Nah, setidak-tidaknya separuh masjid itu bisa penuh. Nah, jadi kadang-kadang kita ambil pelatihan Pak Ketua dari, kita datangnya dari Jogja, dari Masjid Jogokaryan ya. Nah, untuk membimbing ketua-ketua masjid kabupaten kota. Nah, ini diberikan bagaimana memanage masjid dengan baik ya. Nah, di sini juga ada masjid Munjalan, ini luar biasa ya. Alhamdulillah masjid Munjalan juga sudah sangat baik sekali ya. Nah, selain masjid juga Munjalan ini sudah bisa memberikan sosialnya kepada masyarakat, yang membantu pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, inilah sekarang salah satu yang bisa kita contoh untuk bagaimana ke depan ini kita bisa memakmurkan masjid. Ya, terutama ya pengurus-pengurusnya memanage masjid ini dengan baik. Nah, sehingga dengan memanage masjid dengan baik, sehingga jamaah akan datang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi yang terutama pengurus masjid itu ya, nanti kalau seandainya memang kurang paham tentang masjid, silakan ya untuk menghubung kami ya, nanti kami berikan pelatihan. Saya rasa tidak berpanjang lebar Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini nanti mungkin ada tanya jawab ya dengan Bapak Ketua Masjid Indonesia ya, untuk kita bisa bagaimana nanti kita apa kira-kira menjadi keluhan kita dan sebagainya ya, kita bisa tanyakan langsung nanti. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini membawa satu keberkahan dan kemajuannya baik untuk masjid maupun untuk ormas Islam yang ada di Kalimantan Barat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.
Yang saya hormati Bapak Ketua DEDI, Bapak Norsan Yarusan, Ketua MUI, pimpinan Ustaz Muhammadiyah, dan para pengurus DEMI beserta hadir para tokoh-tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati. Alhamdulillah saya merasa gembira datang lagi ke Pontianak ini dan bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dalam suatu pertemuan dengan Raja Salman waktu dia datang beberapa tahun lalu ke sini, saya mengatakan kita berterima kasih atas Raja yang melindungi, memelihara dua masjid besar, Makkah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjidil Madinah. Yang buang. Saya bilang, saya ini ketua masjid Dewan Masjid Indonesia. Masjid Indonesia ada 800.000 lebih. Beliau terkejut menanya ke penterjemah saya, ini Bapak Wakil Wapres, Bapak Wapres menyebut 800.000 atau 8.000? Dia bilang 800.000 yang mulia. Oh, masih belum percaya. Tanya lagi ke dubesnya, benar nggak Masjid Indonesia 800.000? Iya, 800.000 masjid yang salah. Salah lebih lagi. Kenapa masjid di Indonesia begitu banyak? Pertama, penduduk Islam yang terbanyak di dunia ini kan di Indonesia. Kedua, alhamdulillah tingkat keimanan kita makin tinggi dan masyarakat membangun masjid di banyak hal. Jadi kita ini mempunyai rata-rata satu orang mempunyai 2 masjid. Di masjid lingkungan dekat masyarakat kita. Kedua, di sekolah ada masjid, di kantor hampir semua kantor ada masjid, di mall ada masjid, juga di pompa bensin selalu ada musola. Di mana pompa bensin? Atau di mana-mana? Di tempat persinggahan selalu ada masjid. Begitu indahnya dan begitu besarnya masjid Indonesia ini. Artinya tentulah bahwa kita semua harus bersama-sama untuk memakmurkan masjid ini. Karena itulah visi DEMI ialah memakmurkan dimakmurkan masjid. Kenapa harus 2? Karena masjid fungsinya tentu kita memakmurkan. Makmurkan itu ada 3 golongan. Yang membangun, yang memelihara, pengurusnya, dan yang berjamaah. Karena kalau tidak yang membangun, tentu tidak bisa dimakmurkan. Walaupun ada yang membangun hebat, tapi tidak ada pengurusnya, takmirnya, marbotnya, dan semua pengurusnya, maka juga masjid tidak akan jalan dengan baik. Kedua, tentu terakhir, kalau tidak ada jamaah, begini. Itulah fungsi. Tetapi bukan hanya itu hanya satu sisi. Bagaimana masjid itu memakmurkan masyarakat sekitar jamaah. Fungsi masjid itu harus berfungsi seperti itu. Jangan hanya kita memakmurkan masjid indah, tapi sekelilingnya di daerahnya daerah kumuh, daerah apa. Nah itulah maka kita selalu berusaha untuk bagaimana masjid itu menjalankan 2 hal. Ibadahnya dan muamalahnya. Jadi fungsi ibadah tentu menjadi utama.
Alhamdulillah juga di Indonesia ini hanya 2 negara di dunia yang masjidnya 90% mungkin lebih dibangun oleh masyarakat. Kita dan Pakistan. Kalau negara-negara Islam lainnya hampir semua dibangun oleh negara. Malaysia saja dekat, semua masjid dibangun oleh negara. Brunei tentu. Malah juga orang boleh bikin masjid, tapi kemudian diatur oleh negara. Jadi semua masjid di Malaysia itu pegawai pemerintah yang imamnya apanya. Apalagi di Timur Tengah, di Saudi, Kuwait, di Eropa, dia semuanya oleh pemerintah. Kita alhamdulillah masyarakat. Jadi kita, tapi kalau masyarakat kita lihat, masjid kita terbuka 24 jam. Pagi ada anak-anak pautnya, ada pengajian subuh, zuhur ada jamaah, maghrib ada kuliah, tutup, macam-macam. Itu alhamdulillah kita. Kalau kita pergi Timur Tengah, masjid dibuka itu hanya setengah jam sebelum waktu, baru buka kuncinya, kemudian 1 jam setelah waktu kunci lagi. Hampir tidak ada kegiatan sosialnya, kemasyarakatannya, pengajiannya. Itulah kita di Indonesia. Kedua, masjid ini tempat persatuan kita sebenarnya. Berbeda dengan agama lain. Siapapun membangun masjid, apakah orang Muhammadiyah membangun masjid, orang NU juga datang berjamaah di situ yang dekat, atau yang lain, paham? Tidak ada. Atau yang bangun NU juga orang Muhammadiyah datang, kalau tinggal siapapun. Beda kalau gereja. Kalau gereja Protestan, Katolik tidak masuk. Gereja Pentakosta lain lagi. Gereja Bethel. Ada 300 di Indonesia sekte agama dan 300 macam gereja. Tidak saling mengikuti. Bukan hanya itu. Mereka juga ada masjid suku. Masjid Batak, Masjid Jawa, Masjid Dayak, gereja Batak, gereja Jawa, gereja Toraja, gereja Maluku. Berbeda, jadi hanya mereka. Jadi kita tidak. Walaupun Islam itu walaupun berbeda, tapi intinya sama. 3-4 bulan lalu saya ke Afghanistan. Waktu salat biasa, tapi waktu imam waltoli salat amin, ternyata saya sendirian, tidak ada. Karena mazhabnya Hanafi. Jadi saya setelah itu malu sendiri Hanafi. Satu kali juga saya ke Azerbaijan. Kita mau salat Jumat, pergilah ke masjid. Setiap orang saya ambil batu di pintu masjid. Karena orang ambil batu, saya juga ambil batu. Mau diapakan batu ini? Kalau salah, saya perhatikan di batu mau diapain. Oh, ternyata mereka sujud di atas batu itu. Saya lihat, saya singkirkan batunya, tetap aja biasa. Nanti saya tahu, oh ini masih Syiah. Tapi salahnya sama saja. Bisa sama. Jadi itu tempat kita berbeda dengan agama lain. Kita masjid itu masjid persatuan, dimanapun terjadi. Nah, dan itulah maka kita membina masjid itu sebagai suatu amal ibadah, karena memang Allah menjanjikan pada siapa yang mau masuk masjid akan janjikan rumah di surga. Sekarang itu. Jadi pengurus masjid itu calon-calon surga.
Ibu-ibu yang ngurus masjid dan berjamaah di masjid tentu juga seperti itu. Itulah harapan kita semua. Nah sekarang bagaimana kita memajukan masjid itu? Seperti saya katakan tadi, karena itu mengatur masjid Indonesia bermacam-macam. Tadi kenapa? Jadi Indonesia itu 800.000 dibagi penduduknya kelompok Islam itu 210 juta, 220. Berarti kurang lebih tiap 300 orang itu punya masjid. Rata-rata. Karena itu di kota seperti Pontianak itu masjid itu kira-kira jaraknya paling tinggi 50 meter ada masjid. Koridor kota kira-kira 1 kilometer ada masjid. Begitu banyaknya. Dan alhamdulillah masjid sekarang juga dibangun untuk hadiah. Akhirnya tidak ada hadiah untuk amat bapaknya, ibunya, orang yang mampu bangun masjid atas nama ibunya, bapak, banyak sekali. Ya seperti itu. Kadang-kadang minta resmi kalau ada waktu ya saya datang, tapi umumnya sulit karena jauh. Nah, itulah suasana kita, alhamdulillah kita bersyukur karena itu. Kenapa? Upaya kita memajukan agama kita itu luar biasa. Karena itu maka sekarang bagaimana kita masjid memajukan bangsa? Kenapa kita harus berpikir itu? Salah satu kenapa waktu dulu Islam abad ke-11-12 maju itu karena majunya hubungan antara ulama, intelektual, dan para pengusaha. Maka majulah ilmu dan juga maju perdagangan sehingga memajukan masyarakatnya. Nah, sekarang ini budaya Islam itu adalah budaya hukum. Ialah berbicara syari, oh ini halal, ini halal, ini makruh dan sebagainya. Minta maaf, kalau Ustaz selalu umumnya dakwah atau khutbah selalu mengarah kepada hukum. Tentu penting, tapi juga perlu diperhatikan muamalah, hubungan antara kita dan kemampuan kita. Para ibu-ibu tentu pengajian penting, tapi kadang-kadang pengajian itu aja berulang-ulang terus. Datang maulid cerita maulid. Datang Isra Miraj terus. Saya dari kecil sampai sekarang kalau hadir Isra Miraj itu aja ceritakan dari Makkah ke Masjid Aqsa ke naik ke atas, kita hafal sendiri. Tapi kita harus juga memberikan kemampuan. Kenapa saya bicara soal ekonomi? Kemampuan kita muamalah. Kadang-kadang kita bicara muamalah selalu bicara syariah. Padahal perdagangan muamalah itu hukumnya muamalah semua boleh terkecuali dilarang. Jadi sering orang-orang kita datang, wah kadang-kadang seakan-akan ekonomi syariah itu hanya yang bikin jilbab, bikin baju muslim, bikin apa. Padahal sebenarnya luas sekali. Ekonomi syariah itu luas sekali. Membikin gelas, membikin air putih, membikin mobil, membikin ini, juga syariah, ekonomi syariah semua. Karena tidak haram. Tidak haram. Semua yang tidak haram itu syariah. Sama juga kita baju muslim. Oh, baju muslim. Karena baju muslim itu semua. Baju wajib, jas, juga baju muslim. Semua baju muslim siapa yang
menutup baju, menutup aurat, ya masjid muslim. Supaya jangan kita terikat aturan yang menyempitkan kita kehidupan ini. Kenapa kita khususnya berbicara tentang kemampuan kesejahteraan? Karena ekonomi kita ini kita banyak. Tapi kalau dilihat daftar 10 orang kaya, paling tidak ada satu umat Islam. Justru sekarang orang kaya berasal dari Kalbar, kaya komunis. Tentu hebat. 100 orang kaya, ada cuma 15 yang muslim. Pada negeri kita kaya. Jadi kita harus menggerakkan masyarakat ini. Tadi itu masjid, karena itu kita di Denwich membuat gerakan kemakmuran, gerakan ekonomi, bikin contoh. Jadi Ibu Majelis Taklim tentu penting bicara tentang fikih, ibadah, tauhid, akidah. Tapi bicara juga bagaimana membuat kue yang enak, makanan yang bagus, bagaimana membuat pakaian. Diundang juga ahli perkebunan, bagaimana bikin kebun yang cabai yang baik, kita tidak perlu beli. Nah, itu muamalah semua, itu syariat semua. Jadi bukan hanya tentang akhlak saja, akhlak penting. Karena dakwah kita yang berputar di akidah, ibadah, akhlak, tentu sejarah. Karena bagaimana kita berdakwah tadi, karena doa kita tiap hari. Apa doa kita? Selalu ditutup doa siapa saja orang ini, orang Muhammadiyah atau siapa ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semua doa siapa? Kesejahteraan, kebaikan dunia, baru akhirat. Bukan akhirat dulu baru dunia. Karena kalau ada kita sih, karena dalam rukun Islam 5, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Dan dari 5 itu 2 harus dilaksanakan kalau kita mampu, zakat dan haji. Jadi kalau tidak mampu, hanya melaksanakan 3 rukun Islam, hanya 3. Jadi kita harus mendorong masyarakat untuk mampu supaya melaksanakan lengkap 5. Nah, inilah yang menjadi peranan juga. Jadi pengurus masjid juga harus. Jadi berbicara di masjid bukan hanya ahli syar'i, ahli agama, ahli pertanian berbicara bagaimana meningkatkan konsumsi pertanian. Ahli dagang guna bicara bagaimana dagang bisa baik. Kalau enggak, semua itu masjid ini. Apalagi itu. Jadi orang bicara tentang dia kita punya potensi sekian, tapi yang dijaga sekian. Jadi kalau mau dekat kayak kampanye, ya bagaimana orang menjadi bagus. Nah, inilah salah satu fungsi masjid untuk mengajukannya. Karena kalau kita bicara hanya akidah, ibadah, akhlak, dan syar'i, maka kita akan begini terus. Karena juga selesai itu, terima kasih kita berbicara di unsur Muhammadiyah. Salah satu unsur pendidikan, kalau digabungkan seperti itu. Bagaimana mendorong anak muda untuk banyak bergerak di bidang usaha, perdagangan. Ya kalau tidak, ya seperti di Korea semua supaya bagus, supaya banyak pajaknya tapi itu. Atau siapa saja di Indonesia.
itu selalu menjadi concern atau pihak perhatian kita, sehingga Dewi masjid harus membangun kelompok usaha itu. Anak-anak juga harus diajar. Yang paling gampang sebenarnya ibu-ibu masih sekali karena rajin bertemu. Sebenarnya di masjid itu luar biasa. Kita umat Islam ini yang tentu rajin ke masjid, setidak-tidaknya mendengarkan ceramah 100 kali setahun. Khutbah Jumat 53 kali. Kalau bulan Ramadan rajin ke tarawih, ceramah 30 kali. Surah Al-Fatihah. Mana kuliah-kuliah yang lain, acara-acara Islamiyah, Maulid dan sebagainya, pengajian-pengajian. Jadi banyak sekali semua. Cuma tadi bukan hanya menggerakkan akhlak ibadah, menggerakkan kemampuan ekonomi agar kita lengkap untuk melaksanakan 5 rukun Islam. Nah, karena itu maka kita sama-sama harus melihat itu secara baik. Jadi kenapa Eropa maju? Karena dia berpegang kepada budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lebih banyak berbicara tentang hukum. Nah, ini tempat yang baik. Kenapa kita perlu? Karena seperti kata tadi, nanti apa tua diatur, pengurus masjid diatur, khotbah itu dengan cara sama juga kita ngatur guru Ramadan. Hanya selalu hari keberapa pun ayatnya kutiba siang, terus hari pertama itu sampai terakhir. Jadi kita susun kemudian acaranya di mana-mana sudah, tapi itu satu sudah kira-kira 40 tahun. Jadi bagaimana masjid itu teratur dari 100 kali itu diatur sehingga orang mempunyai ilmu di masjid itu. Semua itu menjadi hal-hal kita semuanya. Kemudian, karena itu dia mesti punya banyak program. Salah satu ialah sekarang kita ingin program digitalisasi masjid, menghubungkan masjid satu dan masjid lainnya, dan menghubungkannya dengan para ustadz. Kalau Gojek menghubungkan semua warung dengan Gojek, kita bisa pesan apa saja. Kenapa kita tidak dihubungkan dengan ustadz? Sekarang langsung perlu waktu dan juga administrasi yang lain. Tapi salah satu yang selalu menjadi upaya kita ialah program sound system. Yang pertama sebenarnya ibadah, kan? Bagaimana pelatihan imam, pelatihan termasuk pelatihan azan. Tidak suka. Pelatihan imam, pelatihan khatibnya. Dan seperti tadi, menerbitkan bahan yang banyak kamu apa. Hal yang selalu penting kadang-kadang kurang dikuasai, yaitu sound system. Kenapa tadi bicara waduh sound systemnya ini mengaum? Saya kira juga masih sedikit. Kenapa? Sound system selalu harus menjadi perhatian pengurus masjid. Kalau kita ke masjid, 80% waktu itu mendengarkan khotbah, pengumuman, pengajian. Salat itu hanya 20%. Kira-kira 10 menit. Jadi salat itu paling tinggi 10 menit. Kadang-kadang 5 atau 2 menit, tergantung
imamnya kalau baca surah yang panjang-panjang 10 menit, kalau pendek-pendek 5 menit. Yang lainnya mendengarkan. Kalau ke sistemnya bukan dipasang jelek, maka itu 80% hilang. Tadi Mesir Mujahidin mau bilang, kenapa sederhana? Dipasangnya terlalu keras. Biasa itu barbot itu atau operator dia tidak juga tahu yang penting pasang tinggi. Sehingga udah seluruh masjid, maka kasihan Ustaz datang jauh-jauh khutbah. Mungkin yang dengar paling tinggi 10%, dengar semuanya dengar, tapi yang paham lepas kenal kali sama tadi. Pak, ngau nih bilang, aduh, bagaimana saya mau bicara kalau orang tidak dengar? Ternyata karena di belakang dipasang juga speaker berlebihan, jadi bukan kurang berlebihan. Nah, kita ada khusus tentang itu ahlinya di ini. Kita nanti bikin khusus pada daerah. Karena begitu salah, 80% waktu hilang di masjid. Ustaznya, khotibnya cara berkhotbah yang baik, tapi ngawang kasihan. Itu antara lain. Juga sekarang ini, nah kita penyakit akan datang, yaitu lingkungan. Nah, lingkungan hidup itu ya seperti panas lah apa, itu semua berpengaruh. Karena itu kita sekarang ada gerakan untuk masjid itu membantu membuat bibit. Kemudian dibagikan ke masyarakat. Caranya gitu, ya tiap nanti jamaah bawa bibit aja biji, nanti dibibitkan. Bagaimana membibitkannya? Dibibitkan airnya dari tempat wudhu. Di sisa wudhu masuk ke tempat pembibitan. Jadi dapat berkah. Ini banyak hal, karena kalau tidak apalagi Pontianak yang peristiwa ya itu penting. Minta maaf istri saya baru datang dengan ibu Pak Novi dulu lah di depan itu kursi saya boleh diduduki. Silakan. Maaf ini. Jadi bermacam-macam masjid bisa. Jadi karena itu kita ingin mencoba berusaha menjalankan bahwa baru bisa jadi kalau masjid tempat musyawarah. Ya. Jadi habis Isya maghrib dia berbicara bukan hanya tentang akidah ibadah tentang akhlak, tapi berbicara tentang kehidupan yang baik. Itulah tentu baru bisa kita semua memanfaatkan 800.000. Sekarang mungkin sudah dekat bisa 1 juta. Karena sekarang orang mulai, alhamdulillah, semua bidang ada terbaik. Kalau mau ke Timur Tengah, ke Saudi, coba cari kantor, ada nggak mestinya? Tidak ada. Ada nggak sekolah yang punya masjid? Cuma kita. Sehingga inilah bagaimana potensi 800.000 masjid itu bergerak untuk bukan hanya masalah ibadah, tapi masalah kehidupan kita, memakmurkan masyarakat. Di samping tadi tentu yang pertama ibadah, tapi ibadah tentu lengkap baru Allah menerima doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah
kalau kita mendorong masyarakat untuk berbicara tentang kehidupan, ekonomi dan sebagainya, dan kemakmuran masyarakat. Kita fungsi masjid yang selalu menjadi harapan kita. Jadi ibadah dan muamalah harus disatukan. Dan itulah masa-masa kalau kita kembali ke kejayaan Islam pada abad 11 di situ baru bisa. Dan juga kejahatan negeri baru ada keseimbangan negeri. Kalau tidak negeri tidak seimbang, berbahaya. Kalau semua dilakukan oleh teman-teman kita Tionghoa atau siapa saja, maka kita akan ketinggalan. Dan apabila kita ketinggalan, maka akan berbahaya. Yang lain. Itulah masalah-masalah yang menjadi harapan kita semua kepada pengurus masjid DMI dari di mana saja, dan bagaimana ibu-ibu majelis taklim juga untuk pengajiannya juga tentang bagaimana meningkatkan kemampuan ibu-ibu keluarga dan sebagainya. Itulah baru. Dan jangan sekali lagi memperkecil makna daripada kehidupan ini tentang kemampuan agama dan kemampuan kita untuk maju. Bagaimana masjid mempunyai kemampuan untuk maju. Bukan hanya bagaimana kita ibadah, bahagian yang pokok ibadah, tapi bagian yang lainnya ya itu bagaimana kita memajukan bangsa ini. Itulah harapan saya dan kita semua. Semoga bapak-bapak ibu sekalian, juga para tokoh agama, tokoh Islam dimanapun berada, untuk bersama-sama kita semua untuk menjalankan ibadah yang baik, tapi juga menjalankan apa yang selalu kita doakan, kita katakan, baik di dunia dan di akhirat. Tentu itulah menjadi cara kita untuk selalu memakmurkan dan memakmurkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu Hajjah Mufidah Yusuf Kawan di kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak. Selanjutnya, untuk hikmatnya dan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan pembacaan doa yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat oleh Kiai Haji Dr. Andos Basrihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara silaturahmi kita pada hari ini mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa. Izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa. Ala haziniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Ar-Rahman Ar-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika al-karim wa sultanik Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wal mamat Allahumma salli lana dina alladhi huwa ismatu amrina wasli lana dunyana allati fiha ma'asina wasli lana akhiratana allati ilayhi marji'una Allahumma jil hadat hayata jiyaka fi kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarr Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa izalil mujidatin nadama innaka sami'ud du'a Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbuna shibara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabdal maut wa rahmatin dal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal islam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal bala wal fasyamukan wasufal mukhtalifat asyada'id wal mihama zara min abatan min baladina haza hassa min buladil mu'minin muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma la na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma alimna wa ma na'lam Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad Dengan selesainya pembacaan doa, maka selesailah seluruh rangkaian acara kegiatan pemakaman Rusya Masjid Indonesia, pengurus masjid dan ormas Islam secara berbarengan dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Masjid Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf beserta Ibu Bidang. Selanjutnya disampaikan kepada